Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan di tanggal 26 Maret 2025 dan juga bertepatan dengan 26 Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber pegiat literasi dari Kabupaten Pasaman Barat, Bang Imawan Azhari dari Pasaman Barat dari TBM Al-Fatih, yang akan berbincang terkait Artificial Intelligence atau AI, ancaman atau anugerah. Ya, kita tunggu untuk Mas Imawan untuk bergabung di kegiatan ini, Bincang Sore Ramadan. Yang hari ini Bincang Sore Ramadan itu sudah yang menghadirkan 48 narasumber. Ya. Oke. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Kedengaran suaranya kan? Oke. Gimana suara dari sini? Terdengar jelas. Terima kasih. Oke, kita mulai saja karena sudah beranjak ke 14:02. Oke, Bang. Yes. Oke. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore para sahabat Rumah Baca Anak Nagari. Bertemu kembali di Bincang Sore Ramadan yang hari ini adalah tanggal 26 Maret 2025 dan bertepatan juga 26 Ramadan 1446 Hijriah. Ketemu kembali di Bincang Sore Ramadan dan ini sudah menghadirkan 48 narasumber di 26 Ramadan. Ya, dan hari ini kita kedatangan seorang pegiat literasi yang berasal dari Pasaman Barat, tepatnya dari TBM Al-Fatih Pasaman Barat. Mas Imawan, saya biasanya manggil Bang Imawan. Kita akan berbincang mengenai Artificial Intelligence, ancaman atau anugerah. Baik, Mas, apa kabar Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, Sehat. Terima kasih. lagi suaranya kok ada yang menggema Mas? Suaranya ya, kita cek dulu suaranya ya. Mungkin pakai perangkat lain ya? Enggak. Kita pakai satu aja nih. Gimana? Apakah sudah Sudah oke, sudah nggak ada. Suara saya yang menggema ya? Suara saya di sana menggema, suaranya kelihatan gitu ya? Oh. Kedengaran. Enggak, sini. Oke ya. Enggak ada masalah. Baik, Mas. Ya. Saya persilakan Mas Imawan untuk memperkenalkan diri sebelum kita membahas tentang kemajuan teknologi informasi ya, berbicara tentang AI. Oke Mas, dipersilakan untuk memperkenalkan diri sahabat Rumah Baca. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Hasan, juga Bunda Sri dari RBAN yang telah mengundang saya untuk bergabung dalam Bincang Ramadan di RBAN yang sudah ke-48 ya narasumbernya untuk hari ini ya. Narasumbernya yang ke-48. Sangat luar biasa. Dari tahun kemarin juga tahun ini dah selalu melaksanakan Bincang Ramadan, mendatangkan bukan beberapa lagi ya, ratusan narasumber yang sungguh inspiratif. Baiklah,
Saya Imawan Azhari dari TBM Al-Fatih. Dari di TBM Al-Fatih juga kita belajar banyak dari RBAN. Kemarin kita dihubungi dari RBAN untuk mengisi ya, untuk bincang-bincang sore di RBAN, apa yang kira-kira berisi. Jadi agak bingung juga ketika kita berbicara literasi dari kegiatan-kegiatan Sapo Kawan yang diadakan, dari forum TBM juga dari rumah baca RPAN, itu udah tentang literasi ya, itu udah banyak apanya situ, banyak yang udah diulik, banyak pakar-pakar di situ, banyak yang lebih apalah. Jadi saya mencoba berbicara untuk hari ini, kita berdiskusi tentang AI, Artificial Intelligence, yang memang sedang hangat-hangatnya ya di perbincangan di offline kita, juga di komunitas kita ngobrol, kita sering berbicara tentang AI. Begitu, Bang Hasan. Baik, Mas Imawan, terima kasih atas perkenalan. Jadi sahabat rumah baca, bahwa Bang Imawan adalah seorang pegiat literasi dari Pasaman Barat ya. Itu ada di Sumatera Barat, di Kabupaten Pasaman Barat, tepatnya di TBM Al-Fatih Pasaman Barat. Baik, Bang Imawan, Mas Imawan, saya ingin bertanya nih, kenapa kita memilih, tadi Mas Imawan sudah membuka bahwa memang bicara tentang literasi sudah banyak ya di berbagai forum ya, termasuk di Bincang Sore Ramadan. Nah, jadi terkait dengan AI, kenapa kita harus memilih nih? Kenapa kita harus memilih judul ini? Apa sih urgensinya gitu? Urgensi kita memilih AI ini. Apakah ada sesuatu yang menjadi dasar dari Bang Imawan, Mas Imawan untuk memilih judul ini? Kenapa ini? Kenapa kita? Apa pentingnya sih AI bagi kita? Ya, kalau dikaitkan dengan gerakan literasi, apa sih pentingnya gitu? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya untuk AI ya, secara boomingnya, mungkin beberapa di antara kita mengenalnya baru di ChatGPT mungkin ya, yang beberapa mengatakan itu AI di situ. Padahal beberapa tahun AI itu sebenarnya sudah dikembangkan dari tahun 70-an. Itu AI udah mulai dikembangkan di tahun 1970-an. Jadi untuk awal-awal AI di awalnya itu kita udah banyak menggunakan sebetulnya, udah banyak merasakan, cuman secara tidak sadar. Yang contohnya seperti di bahasa ya, untuk di NLP, untuk bahasa itu kita udah memakai untuk translator. Translator itu adalah bagian dari AI juga itu kan. Tapi untuk jenis bahasa. Jadi kita udah menggunakan juga. Apalagi untuk sekarang di media sosial, misalnya kayak TikTok atau apa, kita juga udah familiar sebetulnya menggunakan AI, cuman dalam kita pemahamannya sebagai filter kamera, itu juga mulai kecerdasan buatan juga situ kan, kita udah menggunakan gitu. Jadi sebetulnya ada juga perbincangan yang membawa kita, sebetulnya AI ini berbahaya enggak sih? AI ini akhirnya membuat masyarakat ataupun pengguna ini bagaimana nanti efeknya kan gitu, yang menjadi isunya kan gitu, bahaya ataukah tidak bahaya ataukah anugerah gitu. Jadi saya sebagai kita di diskusi kali ini, kita sebagai pegiat literasi akan mengambil sisi-sisi positif dari AI ini. Tentunya sebagai sebuah teknologi atau alat semacam bagaimanapun, ada dua sisi yang pasti bisa dimunculkan gitu. Kita mengambil sisi positif dari sebuah teknologi AI ini, bagaimana kita di pegiat literasi di rumah baca bisa memanfaatkan teknologi ini, begitu kira-kira Pak. Ya. Oh, berarti bahwa tanpa kita sadari bahwa AI itu sudah ada, tidak hanya ChatGPT yang sekarang ini yang lagi booming ya, ChatGPT, padahal sebelumnya teknologi AI ini juga sudah berkembang, dan itu sudah semenjak 1970. Dan bagi pegiat literasi itu sangat
apa namanya ya, sangat berkaitan erat ya, karena apapun ya, pastinya seperti ChatGPT, di situ ada banyak sekali tools-tools ya yang berkaitan dengan kata-kata, tulisan ya, dan segala hal yang berkaitan dengan gerakan literasi. Baik Mas Himawan, kita selanjutnya apa sih arti penting ya dari AI, kita kaitkan dengan gerakan literasi Mas, dengan para pegiat TBM ya, para pegiat literasi. Fenomena ini sudah ada di sekitar kita, tetapi bagaimana teman-teman ya memanfaatkan AI ini ya untuk berkegiatan atau melakukan penciptaan karya, misalkan penulisan begitu. Apa sih tadi kita berkaitan dengan ancaman atau anugerah. Jadi bisa saja AI ini bisa menjadi sebuah ancaman ya bagi kita, dan juga bisa mempermudah kita ya, dijadikan alat. Bagaimana kita sebagai pegiat literasi berada di pada ruang itu. Bagaimana kita memanfaatkan AI ini ya, biar jangan menjadi ancaman, karena bagi saya ancamannya adalah terkadang kemudahan yang dibuat oleh AI membuat kita menjadi bodoh. Nah, itu menjadi ancaman bagi kita kan, karena kita sedikit-sedikit bertanya kepada ChatGPT untuk melakukan sesuatu. Jadi otak kita tidak untuk bekerja gitu. Bagaimana ini fenomena ini di tengah-tengah para pegiat literasi, Mas? Iya, untuk kita mengambil positioning ya, posisi kita di mana bersama AI, itu tentu menjadikan di mana kita sebagai dasar kita, terutama pegiat, untuk melaksanakan atau membantu kerja-kerja kita dengan menggunakan fasilitas tool yang ada di AI. Itu yang sebetulnya yang harus kita lakukan. Banyak juga di antara kita kurang memahami kadang-kadang beberapa produk AI itu, kadang ya ada beberapa masyarakat yang kadang dikelabui oleh produk-produk AI. Misalnya untuk video-video kan, karena banyak produk AI yang sekarang tuh benar-benar perkembangan AI ini, teknologi AI benar-benar untuk tahun-tahun terakhir ini benar-benar sangat kejar-kejaran. Masing-masing penyedia, masing-masing media sosial, platform media sosial itu seolah-olah berlomba-lomba bahwa mereka memunculkan AI yang paling canggih, istilahnya gitu. Sekarang itu menjadi fenomena kayak gitu rasanya. Kembali ke kita sebagai pegiat ya, sebetulnya untuk mengefisienkan kerja kita, untuk mempermudah kerja kita, kita bisa mempunyai asisten lah istilahnya, yaitu ChatGPT. Cuman sebagai AI ini sebetulnya cuman sekedar dia mengolah data. Jadi karena data-data yang diinputkan ke dia itu sangat banyak, miliaran data bahkan yang di internet itu diinputkan kepada dia, kemudian dengan algoritma tertentu mereka akan mengolah menjadi sebuah output. Sebetulnya mereka tidak menciptakan, mereka cuma sekedar mengolah. Begitu juga dengan bahasa, dia mengolah, mengkelompokkan, klasifikasikan. Itu yang bisa mereka lakukan, mengklasifikasikan, mengkelompokkan, itu aja. Jadi itu aja. Jadi untuk misalnya kita hubungannya dengan di taman baca atau pegiat literasi untuk menciptakan produk atau apa, ketika sebuah alat, sebuah tool, sebuah AI misalnya, ChatGPT, itu kembali tergantung kepada prompt atau perintah yang kita masukkan. Ketika kita mencoba membuat karya, misalnya kita membuat karya, ambillah misalnya kita membuat puisi misalnya kan, apakah itu bertentangan? Kita tidak berbicara itu, kita berbicara tentang teknologi ini membantu kita. Misalnya kita membuat puisi gitu, kita inputkan di situ, buatkan saya puisi dengan tema hujan, misalnya kita tulis kayak di situ kayak gitu, dia pasti membuat, bisa membuat dia dalam sekian detik udah terbuat. Cuman apakah hanya itu yang akan
menjadi kita sebagai pegiat, kita sebagai itu menggantikan alat, apakah itu? Kalau begitu nanti itu yang kita takutkan, kita menjadi bodoh, menjadi malas gitu. Sebenarnya yang perintahnya kita harus lebih detail. Misalnya bikin puisi tentang hujan dengan sekian paragraf, dengan gaya bahasa ini, dengan ini. Nah, di situ letak perbedaannya nantinya. Dan ketika dia sudah mengeluarkan hasilnya, itu cuman sebagai kerangka awal, dan harus kita sebagai di sini sebagai humannya, sebagai manusia harus mengolah kembali. Itu belum bisa kita jadikan sebagai sebuah produk gitu. Itu kalau kita itu sebagai produk, itu artinya kita malas. Disitulah letak kekhawatirannya mungkin. Ketika kita udah selesai, udah ambil beres dari AI itulah nanti akhirnya yang menjadi suatu tidak ada nilai plusnya kita. Kita tidak memakai asisten secara baik dan benar gitu. Jadi ketika hasilnya udah keluar, ini kita perbaiki lagi, kita baca misalnya, kita koreksi lagi. Tentu bahasa mesin dengan bahasa manusia itu berbeda. Walaupun mesin udah dibekali dengan beberapa, udah pakai natural language, cuman belum natural manusia. Emosinya, empatinya itu belum masuk dalam bahasa mesin, itu saya rasa belum bisa masuk sampai sekarang gitu. Begitu. Ya, baik. Mas, menarik ini karena di tengah kita memang ya kita tidak bisa pungkiri bahwa AI adalah sebagai teknologi yang sudah ada sekarang, dan semua menggunakan AI, terutama ya tadi yang Mas sebutkan ada ChatGPT ya, dan sejenisnya. Tetapi yang menjadi permasalahannya, bagaimana ya seorang pegiat harusnya menanggapi tentang AI ini. Apakah tadi sudah Mas jelaskan bahwa kita tidak boleh mentah-mentah mengambil apa yang ada hasil output dari teknologi ini. Kita butuh kurasi. Berarti apakah ya hal ini bisa berjalan ya dengan para pegiat ya sekarang ini gitu. Berarti kan ada satu kompetensi yang harus diperkuat pada seorang pegiat itu, individu itu. Ya seperti dia memang harus membaca, dia harus kritis dalam literasi yang kritis ya. Ada seperti itu, biar jangan dia hanya mencomot ya hasil dari itu langsung diserahkan ya menjadi hasil hasil dari dia gitu. Bagaimana itu Mas? Apakah apa hal yang harus indikator apa yang harus dimiliki oleh seorang pegiat literasi? Ya, terima kasih. Jadi berbicara AI, kita sebetulnya paling tidak punya akhirnya terbagi dalam 3 kuadran ya, dalam 3 kuadran besar ketika kita berhubungan dengan AI. Sebelum menjawab yang pertanyaan tadi. Okay. Jadi ketika kita berbicara AI, pada akhirnya nanti kita ke depan paling tidak terbagi menjadi 3 kuadran. Yang pertama, beberapa kompetensi yang memang bisa digantikan dengan AI. Beberapa kompetensi pekerjaan yang akhirnya digantikan dengan AI. Yang kedua, kompetensi yang kita berdampingan antara human-nya dengan AI-nya ini berimbang. Dan yang ketiga, AI-nya sebagai tool. AI-nya itu sebagai alat aja. Jadi pengendalinya semuanya tetap kita manusia. Jadi bagaimana kita memposisikan diri pada akhirnya itu yang menentukan. Termasuk pekerjaan-pekerjaan ya. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya monoton, pekerjaan yang tiap hari begitu, diulang terus dan hanya itu suatu saat karena emang AI ini sebagai tingkat efisiennya lebih tinggi tentunya daripada kerja-kerja manusia mungkin kan. Itu suatu saat kita tidak memungkiri ya, karena emang arahnya ke situ. Itu pekerjaan-pekerjaan administrasi yang rutin yang dilakukan gitu begitu itu pasti akhirnya tergantikan dengan AI gitu. Termasuk sampai sekarang ini juga udah kita namanya di chatbox yang pesan-pesan berbalas misalnya dari bank, dari
apa itu udah sistemnya udah pakai chatbox, seolah-olah kayak manusia kita berbicara ya. Dia menguasai semua layanan yang diberikan oleh, mungkin suatu saat kita juga di Taman Baca bisa membuat chatbox itu kan. Jadi ketika ada misalnya pembaca kita menghubungi kita melalui, halo ini WA kan di Taman Baca Al-Fatih, langsung dijawab, ya, selamat sore misalnya kan, ini bukunya ada sekian ready semua. Itu mungkin suatu saat kita harus mengarah ke situ juga sebagai teman baca. Stok buku kita ada berapa, yang ini buku ini sedang dalam peminjaman, dalam seminggu lagi balik, kita kan bisa disampaikan itu. Itu yang teknologi yang kita harapkan bisa kita pakai nantinya gitu. Itu untuk rumah baca ya. Untuk sebagai pribadi pemakai, misalnya pengelolanya memakai, tentu yang di model ChatGPT itu ChatGPT sebagai yang versi tidak berbayar ya, yang dirilis itu mempunyai kemampuan sedikit terbatas. Karena kita memakai yang berbayar itu lebih keren lagi, lebih banyak lagi yang bisa fitur-fitur kita pakai gitu. Dari kita cuman memasukkan prompt bisa keluar jadi buku, bisa keluar jadi e-book, ini udah keluar jadi e-book ini komplit, dari halamannya udah semua komplit gitu. Kembali kepada kita lagi, bagaimana kita mau mengikutinya. Kita akan bermain di situ, kita menyadari itu potensi atau itu bahaya, tentu kita harus, kita harus menjadi harus kritis terhadap produk-produk literasi yang termasuk produk dari AI ini. Kita harus kritis, kita emang harus lebih banyak membaca, lebih banyak memahami, begitu. Ya, sahabat rumah baca, berarti memang AI ya, artificial intelligence ya, itu bisa menjadi dua mata pisau ya, bisa menjadi ancaman dan juga bisa menjadi anugerah ya. Bagaimana seorang individu ya itu memakainya, menggunakannya ya. Dan ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya ya. Tadi Mas Himawan mengatakan bahwa bisa saja ya, ini menarik juga, bisa saja sebuah taman bacaan ya bisa menggunakan chatbot ya, seperti di bank ya, atau di website yang asisten untuk menjawab segala bentuk pertanyaan dari customernya, bisa juga digunakan di taman bacaan, dan itu menarik ya. Baik, Bang Himawan, apa sih ya yang menjadi risiko terbesar ya kalau kita salah menggunakan AI ini? Apa yang akan terjadi ya bagi individu ya kalau kita salah ya dalam menggunakan teknologi ini, AI ini? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara salah atau tidaknya, tentu bergantung juga sih, agak susah menjawabnya gitu, karena di mana posisi salah itu atau benar tergantung perspektifnya juga, agak apa juga nih. Cuman kita membatasi aja ya, sebagai kita pengguna tentu kita harus memposisikan diri AI itu sebagai asisten, sebagai sekedar alat, karena emang sebetulnya mereka itu nggak lebih pandai dari manusia itu. Cuman data-data yang dia simpan itu sangat banyak, miliaran. Begitu juga kita ibaratkan manusia, ketika kita banyak membaca, kita banyak melakukan input data kepada otak kita, itu tentu kita akan mempunyai kemampuan akan melebihi AI luar biasa. Karena AI kan sekedar mengolah data yang sudah lalu, sudah ada. Kalau manusia tidak, manusia punya fantasi, punya pemikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu pemikiran manusia. Mempunyai inovasi yang tidak akan dipikirkan oleh mesin gitu ketika inovasi. Jadi kesalahan manusia terhadap AI itu tidak ada, penggunaan itu hampir tidak ada. Cuman orang menyalahgunakan dengan akhirnya mematikan atau akhirnya menempatkan posisi dia itu di bawah AI gitu. Sedikit ya, seperti yang dibilang dari pertama tadi, sedikit-sedikit bertanya ke AI. Padahal AI sebenarnya bukan tempat pertanyaan yang tepat gitu. Karena dia sekedar mengolah data dari data-data yang ada gitu.
Beda sama mesin pencari dia, agak berbeda apanya gitu. Jadi kesalahannya ketika kita memposisikan AI itu sebagai segalanya gitu. Pasti kita tanya AI, karena belum tentu juga kalau kita nggak kritis dalam terhadap informasi AI juga, belum tentu AI itu benar gitu. Rujukannya misalnya dia kan, itu kadang asal aja dia rujukannya, kalau ambil dari sini gitu. Kadang umur. Pernah kejadian juga yang buku pelajaran, kalau nggak salah itu buku pelajaran anak-anak ya, yang dipakai dengan AI sudah meninggal apanya, sudah dibuat meninggal di apanya gitu kan. Jadi sebetulnya kuncinya kita harus kritis, benar apa yang dikatakan tadi ketua, bahwa kita harus kritis menerima informasi dan kita harus mengimbanginya dengan banyak asupan terhadap otak kita. Ya, baik. Apa sih Bang Iwan, bisa di-sharing kan ya, biar ada menjadi pengetahuan bagi teman-teman. Kalau Bang Iwan tahu misalkan apa sih produk apa namanya AI itu bisa membantu dalam bidang contoh-contohnya lah, bidang pendidikan, yaitu jelas ya, biasanya menggunakan itu bidang kesehatan dan bidang bisnis, biar teman-teman juga di ruang ini banyak pengetahuan ya, atau tertarik untuk mengulik tentang artificial intelligence. Iya, untuk bidang kesehatan sekarang ini malah sebetulnya lebih canggih lagi. Bisa dikatakan dokter itu bisa tergantikan dengan alat scan AI. Itu udah bisa terdeteksi penyakitnya dari warna kulit. Misalnya di kecantikan juga begitu. Dengan AI ketika pakai, cuman kita harus punya resource yang mencukupi untuk melakukan itu kan. Misalnya dengan kamera itu kita dicek. Misalnya untuk di kecantikan ya ini, kita belum bicara tentang toolnya apa namanya, cuman kegiatannya yang saya sebutkan. Itu kita kulit wajah di scan dengan warna dasar kulit coklat kayak gini, kekeringan sekian apa yang diperlukan, treatment apa yang diperlukan, itu bisa. Begitu juga dengan kesehatan. Jadi kita berbicara kesehatan hari ini itu lebih dahsyat lagi mungkin. Suatu saat ketika dokter itu ada unsur capek atau apa, mesin kan tidak untuk mendeteksi kesehatan, itu benar-benar fokus dia. Cuman kembali lagi ketika kita berbicara, menyampaikan, itu perlu seorang dokter karena kita ada psikologisnya menyampaikan ke pasien gitu. Ada yang teknologi di AI itu mendeteksi ketika di-scan itu udah ketahuan ini penyakitnya, ini ada kayak gitu. Terus misalnya di bidang sastra, di bidang sastra kita di e-book gitu ya. Di e-book itu di AI yang berbayar, paket berbayar itu, ada kita disertakan berbagai tool itu. Dari tool yang generate gambar ada, generate video juga ada. Jadi kita tinggal masukkan font, udah jadi video animasi sekian detik, sekian menit, itu udah ada. Tapi itu untuk tool yang berbayar gitu. Juga termasuk book writer, ada namanya AI book writer itu. Memang dia khusus menulis buku. Ketika kita masukkan temanya, kita dimintakan di situ. Dia betulnya kita mau terima beres dari dia atau dia kasih ini aja dulu. Misalnya kisi-kisinya kasih apa namanya? Dari AI misalnya temanya apa, kita balik lagi tema ini berapa halaman, kita isi lagi bisa. Diplot dulu, kita yang plot dulu bukunya bisa. Ada juga misalnya kita terima beres pokoknya 200 halaman, langsung jadi komplit beserta dengan daftar isinya, dengan pokoknya benar-benar jadi e-book gitu. Dan itu sebetulnya kita berbicara hari ini untuk e-book juga, itu sebetulnya mempunyai suatu potensi, sebetulnya potensi ekonomi. Cuman bagaimana kita sebagai produk itu tetap harus kita jaga originalitasnya, bahwa itu produk yang kita yang meng-create gitu. Dengan alat saya rasa nggak masalah, dengan alat itu pun nggak masalah, cuman kan kita yang meng-create, kita yang membuatnya gitu. Sama halnya dengan tulisan ya, ketik ya, kita misalnya dari speech to text gitu, dulu kita harus mengetik manual berapa banyak, sekarang kita cukup berbicara, akhirnya jadi tulisan begitu. Begitu juga misalnya juga yang terbalik juga, dari kita berbicara langsung translate caption itu langsung jadi tulisan, itu kan udah semuanya dari AI gitu ya. Untuk kita mungkin sebagai individu yang bergerak di literasi, mungkin ya kita lebih memaksimalkan lah, seperti saya misalnya
saya lebih ke jurnalis, misalnya ke pekerjaan saya jurnalis untuk menyampaikan apa, tentu saya memakai kerangka yang kita sampaikan melalui AI dulu. Buatkan saya kerangka untuk rilis berita ini gitu. Kemudian saya edit lagi gitu. Saya sesuaikan lagi kondisinya gitu. Cuman sebagai kerangka, kenapa tidak? Itu kan membuat kita lebih cepat kerja, efisien gitu maksudnya. Artinya begitu. Ketika kita bisa memusihkan itu, saya rasa tidak ada masalah sebagai tool untuk efisien kerja kita gitu. Kenapa kita harus memaksakan manual kalau hasilnya pun mungkin sama atau mungkin lebih AI-nya lebih bagus. Cuman intinya sentuhan akhir kita harus kritis terhadap produknya itu. Untuk tool-tool yang sangat banyak toolnya. Tinggal kita mencarinya sangat banyak dari semua AI itu, dari semua kesehatan, pendidikan, sangat banyak. Sangat banyak. Baik, Mas Mawan, kita ya bagaimana ya sebenarnya kan AI itu sudah ada di sekitar kita. Bagaimana sih sebenarnya etika ya, etika sebagai seseorang ya, agar apapun yang terjadi di kemajuan teknologi ini pasti ada biar jangan kebablasan ya. Contohnya saja ya sekarang kan sama seperti ada etika dalam bermedia sosial ya. Nah itu kita menganggap bahwa media sosial itu tidak sama dengan interaksi di dunia nyata. Padahal kita sama, hanya memindahkannya di ruang-ruang maya saja. Tapi kan sebenarnya bagaimana kondisi kita ya itu kan terwakili dalam bahasa, dalam bersikap itu kan sama itu. Nah, bagaimana di AI ini ya etika kita itu harusnya seperti apa? Etika seorang ya sebagai kita lah, sebagai pegiat literasi, sebagai seorang individu untuk beretika dalam AI ini biar jangan kebablasan ya. Bagaimana itu, Mas? Ya, betulnya untuk AI sendiri ketika kita menggunakan dalam media sosial seperti di Facebook itu udah ada disertakan bahwa itu merupakan produk AI. Misalnya kita membuat suatu gambar, ilustrasi, jadi dihasilkan dari produk AI itu untuk di Facebook udah ada tandanya, itu kita klik untuk berarti ini ada campur tangan AI di situ gitu. Itu salah satunya yang pertama. Betulnya untuk secara menyeluruh ini betulnya bukan menjadi kita pribadi atau seseorang aja. Untuk etika ini sudah menjadi internasional, menjadi isu internasional bahwa pemimpin negara yang saat ini mencermati AI juga ketar-ketir istilahnya untuk membuat etika situ. Ketika mereka mau membuat regulasi, sekarang memang beberapa negara memang sudah mengarah ke situ. Cuman kecepatan perkembangan AI ini sendiri mungkin sampai saat ini regulasinya belum menjangkau gitu. Ketika membuat regulasi ini, yang kita regulasikan udah nggak dipakai lagi gitu. Teknologinya udah berubah lagi, berkembang lagi gitu. Jadi memang termasuk di negara berkembang, di 7, G20 kan, itu juga menjadi concern mereka bahwa regulasi ini harus dibuat. Cuman AI ini benar-benar untuk tahun-tahun ini berkembangnya sangat cepat dengan full speed. Fitur-fiturnya dikeluarkan dengan cepat. Jadi rasanya regulasi ini masih belum bisa mengejarnya, karena kita katakan misalnya kita membahas regulasi ini misalnya kan, teknologi yang AI yang ini udah nggak dipakai, yang kita buat aturannya gitu. Etikanya kita sebagai pemakai itu yang etika umum aja, boleh sama juga kita misalnya di dunia pendidikan atau di dunia kesehatan itu kita memakai etika umum standar gitu. Sebetulnya semacam itu sih. Berarti Mas, berarti ya kalau misalkan gambar yang kita hasilkan dari AI, kita harus mencantumkan lah ya. Salah satu contohnya mencantumkan bahwa ini produk dari AI. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Berarti tidak
tidak tidak boleh kita mengatakan ya bahwa itu gambar yang kita hasilkan sendiri, bahwa kita kan memproduksinya dari AI. Baik, Mas, apakah ya saya ini sangat menjadi pertanyaan besar dari saya karena banyak orang ya seperti gagap teknologi ya. Kita disuguhkan dengan teknologi ya, tetapi kita hanya menjadi pemakai ya dalam teknologi ini ya, khususnya teknologi informasi ya, dunia internet ya, termasuk AI tadi semua. Tetapi kita melupakan ada ancaman ya, hal keamanan dan privasi ya. Contohnya saja bahwa kita suka terbuai dengan iming-iming ya, seperti mengklik sesuatu di handphone kita, akhirnya kita terbawa dengan skema yang bisa bahwa itu penipuan begitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hal itu, Mas? Menyikapi hal itu, apa kompetensi, apa yang menjadi urgensi yang harus kita isukan ya kepada orang-orang ya, karena apalagi orang-orang yang sudah lanjut ya, sudah tua lah ya, maksudnya yang tidak memahami tentang teknologi ya, mereka pada sekarang sudah teknologi tapi mereka berada di memang masih dalam teknologi tersebut gitu, tetapi kemampuannya tidak sanggup untuk mengikuti itu. Banyak hal itu tertipu kan, uang sampai ludes di banknya, uang di bank itu ambil habis ya tertipu. Bagaimana sikap kita, Mas? Apa hal yang perlu kita pahami tentang hal keamanan dan privasi dalam digital di era digital ini, Mas? Iya, sebetulnya kalau kayak gitu ya, saya menjawabnya tidak ada sesuatu yang gratis atau sesuatu yang murah itu tanpa suatu ada effortnya, itu tidak ada itu di dunia. Misalnya anggaplah promo misalnya suatu produk dijual dengan harga di bawah standar. Standarnya ini kita sebetulnya bisa kita ukur pakai kemampuan kita juga sih, nalar kita gitu. Kita apa namanya ya? Kita ukur lah. Barang produk begini harganya segini, ini masuk akal enggak gitu. Rata-rata yang terkena itu emang hal-hal yang emang sebetulnya dari awalnya tuh nggak masuk akal gitu. Kemudian undian, memang ada beberapa undian, emang dia mempunyai kecanggihan ya. Jadi ketika kita dibuat, emang di situ letaknya. Jadi kita sebagai pengguna, walaupun pengguna yang dikatakan nggak gaptek banget, cuman suatu saat emang kita lebih waspada, lebih harus hati-hati gitu. Ketika kita mendaftar sesuatu, kalau undian biasanya seringnya kasusnya kayak gini, kita mendaftar di suatu link, kita dikasih link, page landing page yang baru, ketika itu nanti gagal, biasanya gagal di apanya gagal tuh, bunyi apanya nih, gagal mendaftar. Cuman ketika kita gagal mendaftar pun, nomor HP paling enggak kita sudah terkirim ke server yang mencuri data nanti. Ketika kita gagal mendaftar, kemudian dalam sekian menit atau sekian detik bahwa ketika nomor kita sudah terkirim ke mereka menghubungi sebagai customer service-nya. Jadi dikatakan Bapak tadi mendaftar di halaman ini misalnya kan, atau di undian ini, bank ini, tapi gagal Pak. Iya, pastikan kita mengatakan dia gagal. Ya biar kami bantu Pak, kami pandu. Ah, di situ letak apanya? Masuknya para penipuan rekening biasanya di situ. Jadi sebetulnya kalau sekarang itu untuk penipuan tanpa persetujuan kita, tanpa kompromi di aplikasi itu hampir tidak bisa, hampir dikatakan tidak bisa. Yang otomatis kita ngeklik langsung otomatis terpindah itu tidak bisa. Untuk sekarang tidak bisa. Media sosial, sebuah aplikasi itu udah mengatakan memakai perangkat keamanannya dan sampai segitu. Yang bisa itu ketika kita kompromis, kita setuju dengan apa yang mereka minta gitu. Jalur-jalurnya biasanya yang lebih
apa itu melalui telepon, karena kita satu lebih yakin dan mereka mempunyai suatu ya apa ya sugesti dalam menyampaikan perintahnya. Mereka mensugesti kita gitu bahwa apa yang dikatakan, apa yang dituntutnya itu benar gitu. Rata-rata untuk pemindahan rekening kayak gitu kejadiannya. Jadi ketika mendaftar suatu, memang dibikin kita suatu halaman pendaftaran, terus gagal selesai gitu. Kemudian ditelepon kembali sama mereka. Nah, di situ dibimbing kita mendaftar ini, masukkan ini, masukkan. Nah, akhirnya sampai rekening-rekening bisa berpindah ke nomor rekening yang lain gitu. Ya, baik. Sahabat Gua Baca, jadi Mas Himawan berarti kalau misalkan ada penipuan, itu pun dia tidak akan serta-merta ya langsung nggak karena mengklik ya, tetapi pasti dia melalui metode konfirmasi kepada usernya, kepada kitanya ya di bumi. Sama seperti kita kalau misalkan kita punya akun misalkan mobile banking ya, mobile banking di kita kan, mobile banking di kita kan pastinya ketika masuk itu kita melakukan beberapa metode, ada metode masukkan password lalu kirim OTP ya seperti itu. Jadi si pelaku atau penjahat itu mengulang metode yang kita lakukan sebenarnya untuk masuk kepada sistem perbankan atau apa seperti itu ya Mas ya, seperti itu ya. Iya, karena tanpa kompromi, tanpa persetujuan kita sebetulnya tidak akan terjadi kayak gitu. Makanya termasuk OTP, cuman mereka memanipulasi. Di situ letaknya AI, karena AI mempunyai kemampuan memanipulasi gitu. Seperti foto kan bisa dimanipulasi. Betul. Begitu juga dengan OTP mungkin. Kalau saat mungkin karena ini belum kejadian ya. Jadi kalau kita bunyinya dikirim OTP di kita, mungkin nanti suatu saat dimanipulasi oleh AI ini menjadi bukan OTP, cuman kita meminta nomor tertentu gitu. Nah, di situ letaknya. AI mempunyai kemampuan manipulasi. Itu yang menjadi termasuk hati-hati kita terhadap kecerdasan buatan ini di manipulatifnya. Ya, jadi bagaimana peran kita nih, Mas, untuk agar isu kan saya merasa ini karena saya adalah aktif di dalam digital ya, di dalam ini ya. Kan jadi saya misalkan masuk ke website ya, saya itu banyak misalkan butuh sesuatu kan ada yang masuk ke websitenya gitu ya. Jadi sebenarnya aktivitas yang saya lakukan di digital itu terkadang mengancam saya juga karena data-data saya sudah saya berikan ya, nomor HP ya, dari nomor HP itu saya berikan, akhirnya banyak produk-produk atau yang nggak tahu di situ ada orang menawarkan produk, ada juga yang memang sengaja untuk menipu ya, menipu. Jadi dari database ya, dari data yang saya berikan di dunia digital ya, jadi membuat saya bingung ya, apa ya, kalau mudah-mudahan alhamdulillah sampai sekarang saya tidak ada tertipu, tetapi malah ya saya mengikuti permainannya kan begitu. Tetapi kan ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak paham tentang teknologi ya, tentang internet dengan berbagai macam ancamannya ya, seperti itu. Jadi bagaimana nih langkah-langkah kita agar teman-teman ya, agar kawan-kawan yang ini harus waspada dengan ini gitu. Bagaimana nih Mas? Ya. Apa yang harus kita lakukan gitu? Iya, ada beberapa data emang yang terpaksa emang kita lepas ke publik ya. Data-data yang memang harus kita lepas ke publik, misalnya nomor HP itu kan harus emang terpaksa kita lepas ke publik gitu. Cuman kalau kita berurusan dengan bank, itu ada satu poin kunci sebetulnya yang kita simpan, yaitu nama ibu kandung. Nah, itu password kita sebagai itu nama ibu kandung. Itu sebisa mungkin itu jangan kita rilis sebagai informasi publik. Banyak karena kita kadang semuanya kita sampaikan dan itu semua akan direkam. Itu akan terekam. Seperti halnya perjalanan kita, timeline kita kemana hari ini, perputaran kita itu menjadi direkam dalam setahun, dalam harian, bulanan itu direkam. Dan itu akhirnya itu yang termasuk dipakai untuk AI untuk membuat peta kepadatan.
Jadi gimana AI bisa memprediksi ya? Karena AI tadi mempunyai dia dua kemampuan, satu prediksi, satu klasifikasi. Kita ketika lalu lintas dimasukkan AI ini kepada map, dia membuat peta lalu lintas. Klasifikasi hari ini macet, ini dia memakai timeline kita. Beberapa yang di HP kita kan ada yang diaktifkan, dibaca sama mereka kebiasaan jam segini, Bang Hasan sampai ke simpang Jam Gadang biasanya, misalnya si ini di sini jam segini ya, itu dijadikan suatu database sama mereka. Jadi mereka bisa memprediksi ketika hari Minggu nanti ke depan gimana lalu lintas, kondisi lalu lintasnya itu. Mereka pakai prediksi dengan ribuan data timeline yang perjalanan manusia di arealnya itu menjadikan kemudian dipindah ke map gitu. Jadi bagaimana kita menjaga, kembali kepada yang pertanyaan tadi, bagaimana kita menjaga keamanan kita? Sebetulnya saya yakin beberapa orang itu sudah mempunyai benteng bahwa ini penipuan, ini pasti udah ada rasanya itu sebetulnya. Cuman kadang-kadang ada yang sengaja gitu. Ini ada yang sengaja, cobain kalau bisa ya, kalau ngerjain udah pasti ngerjain kita pakai jarak gitu. Cuman ada yang cobain iseng-iseng gitu. Itu tidak sedikit yang akhirnya emang benar-benar ketipu gitu, karena pandai dia menyampaikan gitu. Pandai para penipu ini pandai menyampaikan gitu. Intinya kalau misalnya informasi publik, kita harus membatasi. Batasan-batasannya itu kita emang harus membatasi sebetulnya. Ada hal-hal yang bisa kita rilis ke publik, ada juga yang harus kita batasi. Termasuk kalau perbankan gitu, kita masih pakai nama ibu kandung ya. Itu mungkin catatan buat kita, itu tetap kita, tadi penulisannya itu tetap kita secretkan gitu. Itu untuk pegangan kita gitu. Itu karena perbankan itu dipakai nama ibu kandung. Itu mungkin penulisannya biarlah misalnya mengatakan ini nih teman, hurufnya ini misalnya kita terpaksa kita lepas